Pemirsa Muslim masa kini, salah satu bahan utama dalam pembuatan martabak telur sudah pasti adalah telur. Bisa telur ayam ataupun telur bebek, tergantung selera. Bicara soal telur, pasti kita sering mendengar pertanyaan lebih dahulu mana antara ayam dan telur. Pertanyaan ini kadang dianggap main-main. Namun ternyata, Al-Quran sendiri sudah menjawab mengenai pertanyaan tersebut sejak dahulu kala. Ya, jawaban yang benar sesuai akidah umat Islam adalah ayam terlebih dahulu yang diciptakan daripada telur. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Hal ini pun dibenarkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sheffield dan Warwick di Inggris. Mereka menemukan protein khusus yang ada dalam tubuh ayam yang menyusun bagian-bagian pembentuk cangkang telur. Tanpa protein tersebut, telur tidak mungkin terbentuk. Dan protein itu hanya ditemukan di rahim ayam. Tapi dari mana ayam berasal ya? Beberapa teori mengatakan nenek moyang ayam menciptakan telur di zaman dinosaurus. Itu berarti ayam ada terlebih dahulu sebelum telur. Masya Allah, ternyata semua jawaban bisa kita dapatkan dalam Al-Quran yang telah ada sejak berabad-abad silam. Nah, pemirsa, sekarang kita kembali lagi kepada proses pembuatan martabak. Dan ini dia nih yang paling menarik dari proses pembuatan martabak telur. Waduh, ini atraksi yang kece ya. Diputer-puter yang nggak mungkin saya bisa ngikutin juga. Nah, ini saya kan biasanya orang nanya gitu, kenapa sih kulit martabak tuh harus sampai tipis banget, itu kenapa sih Mas? Supaya yang lebih garing ya. Tuh, itu dia. Jadi kan selama ini mungkin tingkat kesulitan yang bikin martabak itu jadi renyah, nggak melempem, itu sebenarnya dari tingkat tipisnya si adonan kulitnya ini. Wah, ini dibikin tipis banget, baru deh dimasukin. Kelihatannya gampang ya, kalau udah nonton doang. Sebagai penonton. Biasanya kalau ngegoreng ini berapa lama, Mas? Ya, 10 menit lah kurang. 10 menit. Harus api cepat ya, kalau terlalu gede gosong. Oke, jadi ya, apinya harus pakai api sedang. Ya. Dan memang dia harus diguyur sama minyak. Ya, supaya rata dia mantapnya. Oke. Tapi sebenarnya mungkin ini juga banyak yang nggak tahu ya, pemirsa Muslim masa kini. Asal muasal martabak telur sendiri itu hadir di Indonesia tuh karena apa? Sebelum saya makan dan sebelum saya nikmatin, gimana kalau kita lihat juga deh asal muasal martabak telur yang ada di Indonesia. Ini dia. Martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama murtabak, yang pada tahun 1930 dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kai Abdul Karim ke Tegal, dan kemudian dimodifikasi variasi penggunaan bahan-bahannya. Saat itulah martabak tercipta dan ternyata menjadi sangat berbeda dengan murtabak di India. Pada awalnya martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa. Hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di Indonesia. Sementara martabak manis adalah makanan khas dari Bangka Belitung. Di daerah asalnya, martabak ini lebih dikenal dengan nama hoklopan yang diciptakan oleh bangsa Hakka. Oleh sebab itu nggak heran kalau di Jakarta banyak banget kedai-kedai yang menjual martabak dengan iming-iming khas Bangka. Di Bandung, martabak manis ini memiliki nama yang berbeda dan lebih dikenal dengan nama kue terang bulan. Hal ini karena bentuk dan warnanya yang seperti bulan. Berbeda lagi dengan Bangka dan Bandung, di Pontianak, martabak dikenal dengan nama apem pinang. Sementara di Indonesia bagian timur, martabak lebih dikenal dengan nama kue bulan. Walaupun martabak memiliki nama yang berbeda-beda, tapi makanan yang satu ini tetap menggunakan bahan yang sama pada pembuatannya, yaitu tepung terigu, soda kue, telur ayam, santan, air, dan ragi. Saat ini martabak manis sudah banyak termodifikasi dari ukuran dan juga toppingnya. Seperti martabak mini dengan ukuran yang kecil dan martabak tipis kering yang disajikan secara tipis dan tekstur yang lebih kering. Toppingnya pun sudah cukup beragam, mulai dari topping keju dan coklat hingga topping selai coklat kekinian dan masih banyak lagi. Bicara soal martabak rasa manis, sekarang waktunya kita buat.
Oh ya, it's time to tips dan trik. Ya, biasa kalau di dapur itu kita itu selalu ada tips dan trik. Tips yang pertama, biar martabaknya nggak jadi bantet. Gimana caranya? Pakai soda kue ya. Oh, pakai soda kue salah satu tipsnya. Terus? Adokannya lebih kental ya. Oh gitu. Lama. Terus tipsnya biar nggak gosong bawahnya. Itu gimana? Artinya kita harus standar. Jangan terlalu gede gitu. Oke, apinya jadi harus api kecil tapi sedang. Sedang. Apinya api sedang biar dia matangnya merata. Nah, terus masaknya berapa lama? Masaknya paling 5 menit. Paling 5 menit, jadi nggak usah lama-lama. Oke, kalau kayak gitu. Ini saya nunggu apa nih berarti? Ini nunggu supaya dia pori-pori dulu. Oh. Habis itu kita kasih gula. Oke. Baru kita tutup. Nah, gitu tanahnya. Jadi memang harus kita liatin dulu biar pori-porinya keluar Iya, kayak gini sampai semuanya. Iya, sama semua. Dan jika pori-pori pada martabak sudah keluar, barulah kita berikan gula di atasnya. Kenapa gula pertama? Karena kan dia kan cepat karamel tuh, cepat meleleh dan segala macam. Jadi biar ini mumpung adonannya masih hangat, jadi dia meresap. Jadi rasa manisnya itu sampai ke dalam kayak gitu. Baru ditutup. Nah, dasar martabak telah selesai. Sekarang tinggal diisi dengan topping tambahan sesuai selera. Dan udah jadi. 3 pesanan martabak mini saya sudah jadi. Ada pisang, ada Toblerone, sama ada Nutella. Wah, ini saya berarti udah punya ada 2 menu besar dan ada 3 menu kecil-kecil. Saya bakalan makan, saya bakalan icip-icip semua, tapi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.